سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية حبيبي شفيع قمر الهداية حبيب صلوا عليه قمر الهداية حبيبي شفيع الحمد لله الذي ينار الرجول بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري
Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, ayana sifat Allah, ayana wahdaniyatan Allah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi iyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayyun syama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu Qasih Ibnu Athaillah Syekhulahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita di hidup kita, di usaha-usaha kita, di perdagangan kita, di kaih-kaih rezeki sesuap nasi kita,
keberkahan itu bertambah, rezeki dan nikmat bagi kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man zonna infiqaka lutfihi an qadarihi fazalika likusuri nazrihi. Man zonna infiqaka lutfihi, ujar Syekh, barang siapa yang menyangka, mengira-ngira, infiqaka lutfihi, bahwa turunnya bencana kepada seseorang, terputuslah kelembutan Allah pada kekuasaan Allah, fadzalika likusuri nazrihi, pandangan itu menandakan likusuri nazrihi, sempitnya cara memandang, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa luasnya, barang siapa mengira ketika Allah menetapkan seseorang tertimpa kesusahan hidup, bencana demi bencana, pada saat dia menetapkan itu, kemudian tertimpalah bencana bagi si hamba itu, tanpa disertai kelembutan kepada hambanya itu dari Allah, kelembutan itu pertanda bahwa orang itu masih jauh, sangat sempit memandang, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting mengenal Allah juga, bagian ini dalam hal kita mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini bukan hanya pada sesuatu tentang Allahnya saja, tapi bagaimana tindakan Allah, af'al Allah pada kehidupan ini. Jadi ma'rifatullah fi af'alihi, dalam perbuatannya. Ketika Allah menimpakan seseorang bencana, musibah, saat itu bukan berarti semata-mata engkau lihat kekuasaan Allah. Terserah Allah, hai Allah berkuasa, seolah-olah seperti saja, seolah-olah Allah tidak menyertai keindahan atau kelembutannya terhadap sesuatu itu. Kita lihat dalam sarah. Ay amma qadarahullahu alaihi minal bala wal mihan. Kekuasaan Allah itu seringkali baru dapat dilihat manusia. Kekuasaan Allah itu seringkali bagi manusia yang umum, awam, kebanyakan manusia hanya bisa melihat kekuasaan itu pada saat Allah menimpakan musibah. Ketika gunung meletus, baru manusia sadar ada yang maha berkuasa. Pada saat dia kena musibah, dia sudah hebat, ahli. Misalnya balapan kendaraan. Kalau soal balapan kendaraan paling hebat dia. Kalau paloi soal dikejar anjing paling hebat juga dia. Suatu saat si pembalap ini kalah oleh orang yang baru saja jadi pembalap. Kalah Bipai dengan junior. Barulah orang yang senior ini terkejut saat itu dia baru melihat ada kekuasaan lain di balik semua itu. Kendaraannya, mobilnya sudah canggih, super canggih, bannya rapih, keadaannya bagus, mobilnya baru. Tiba-tiba di jalan terbalik. Saat itulah baru orang sadar akan kekuasaan Allah. Yalah, pada saat gempa bumi baru orang tahu, sadar ada penguasa di balik semua kehidupan ini. Tapi pada saat nyaman ada enggak orang berkata kekuasaan Allah? Tidak. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seringkali orang melihat, memandang Allah itu terpisah pada saat musibah bencana masuk kepada diri. Sakit gigi, sakit gigi. Yang diingat adalah kekuasaan Allah bisa mencabik-cabik gigi kita sedemikian rupa. Apalagi sakit parut lah,
Nah, penyakit parut tuh. Apalagi kalau mau apa tuh penyakit parut tuh yang BAB itu sering apa namanya? Apa penyakit apa tuh? Guru, nang sering ke WC pulang pergi ke WC tuh berasa benar tuh. Diare. Nah, pulang pergi ke WC lah. Nah, nanti masuk ke WC, nanti keluar, baru aja keluar mau duduk melihat TV, mau pulang kembali lagi. Masya Allah, itu terasa benar Bipe. Nah, Palui pengalaman seperti itu Bipe, pas ada Bipe orang berdebat Garbus sama Sirawin. Sekarang teknologi sudah canggih ya Pak. Garbus paling tercepat dalam kehidupan ini ternyata adalah cahaya itu paling cepat. Jadi jujur Sirawin salah, pesawat terbang paling cepat. Cocok juga VPN berdebat nih. Palui mendengar salah semuaan itu jar, pesawat salah, apalagi teh cahaya salah juga. Yang paling cepat itu mencret ya Palui. Kenapa jadi mencret? Nggak bisa ditahan lagi coba Palui. Kalau sudah mencret tuh, nah iyalah. Wah, wip lah. Kalau sudah diare itu datang, ya Allah, Allahumma salli. Rasa-rasanya dunia tidak berharga lagi. Rasa-rasanya dunia hanya di tempat WC saja lagi. Ya lah. Kekuasaan Allah pada saat itu terasa betul. Ini beda. Fadzalika likusuri nazrihi. Orang-orang yang seperti itu menunjukkan bahwa cara pandangnya seolah-olah Allah itu tidak menyertakan pada turunnya bencana itu kelembutan demi kelembutan. Jadi kalau Anda melihat itu kita orang muslim, ini orang muslim ya, kita bicara tentang orang muslim, lihat di layar supaya mudah. Sudahkah kelihatan? Ya, di layar. Ini ada orang muslim. Nah, Biplah. Orang awam dulu. Orang awam. Awam ini artinya orang kebanyakan. Bencana dan tidak bencana bukan urusan Tuhan, bencana ya bencana juga. Nah, kayak itu aja, nggak tahu, nggak ada urusan dengan Tuhan, nggak ada ya lah. Nah, jadi bencana aslinya memang bencana aja. Kelompok kedua sudah bagus sudah nih. Bencana itu nih kawasun. Nah, orang kawas sudah melihat bencana itu mubli yang menimpakan bencana. Mubli tulisannya lah kurang bagus benar ya. Mubli. Nah, lo hapus dulu. Tempulu ada penghapus Bipe. Mubli. Nah, mubli yang menimpakan bencana, terjadinya bencana itu dari Allah. Tapi masih melihat orang ini orang baru kawas, orang baru masuk ke kelas bagus sudah, tapi masih melihat bencana itu, musibah itu hanya bersifat kudratnya. Kudrat saja BP, kekuasaan Allah aja. Barulah kalau dia memperdalam ilmu ma'rifatullahnya. Nah, orang kawas ini tadi itu orang sudah khusus, orang tingkat menengah nih, dia akan melihat kudrat itu beserta yang disebut dengan lutfan atau lutfun, atau yang di dalam itu lutfihi. Nah, tulisannya bentar, anulah kegonolan, anunya kebesaran, dihalusi masih anu jagin. Nah, gesla bagus sedikit ah. Lutfihi atau lutfan. Lutfan itu kelembutan Allah. Nah, bagaimana kelembutan itu? Kita lihat, saya mengatakan islau kamala nazrahu liwajdi nafsihi qad hasala lahu fitil kalbalaya al-topu kasiratum minha ikbaluhu alal maula.
Bagi orang-orang yang sudah mengenali Allah, dia justru melihat kesempurnaan pandangannya itu ditemukannya pada dirinya, bahwa dia merasakan adanya bencana itu justru mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Iyalah. Nah, coba lihat. Mulai dia berpikir, orang awam kebanyakan berpikir masuk pada. Masuk. Sini. Alhamdulillah. Duduk. Pada. Nah, kebanyakan kawan bingkah, duduk, suruh sini duduk. Nah, duduk nah. Kawane guru Mas Kuning. Pada. Oke. Kebanyakan orang-orang awam kemudian naik ke kawas sudah melihat bencana itu disertai kelembutan Allah. Coba lihat. Habib. Alhamdulillah. Malah usah kada kelihatan Habib. Alhamdulillah sehat Habib lah. Oke. Coba lihat. Ada orang sakit. Lalu dia duduk di rumah. Setelah dia sakit, biasanya dia bekerja. Sholat 5 waktu tidak pernah dikerjakannya. Habis dia kena bencana, sakit, dia di rumah aja lagi sekarang. Sekarang anak-anaknya bekerja, nggak ada kerjaan apa-apa. Akhirnya dia kerjakannya lah sholat 5 waktu. Bukankah itu kelembutan dari Allah? Agar yang bersangkutan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang di jalan tabrakan. Bencana nggak? Begitu bencana itu kena, jatuh orang ini, terpapar di pinggir jalan, lalu ada yang menolongnya. Ada orang menolong. Akibat terjadi tabrakan tuh orang menolong, akhirnya si A dan si B ini berteman akibat keadaan itu. Akhirnya si A kenal kepada si B yang menolongnya. Kemudian belakangan terjalinlah hubungan yang baik. Kebetulan yang ditabrak ini tidak ada pekerjaan. Memang tidak bekerja juga, Pipai. Ya kalau nganggur juga kalinya. Cuma yang ditabrak, yang menolongnya tadi kasihan melihat, dah kamu bekerja di tempat saya aja. Kebetulan dia punya pekerjaan, punya usaha, Bib. Akhirnya dia malah bekerja di sana. Kelembutan demi kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terlihat seperti dunia, kelembutan dunia, tetapi yang pertama, kasus pertama adalah kelembutan akhirat. Ada orang stroke di rumah aja, lagi diranjang aja berdiri, tidak tapi bisa, BAB malah minta tolong kepada anak mungkin. Akhirnya sekarang tasbih ini dipegangnya terus menerus, tidak pernah lepas lagi. Subhanallah. Bukankah itu kelembutan Allah? Allah tarik hamba itu pinajrihi untuk melihat tentang kebesaran Allah, keindahan Allah, agar dia secara lembut Allah memaksanya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah hidup ini jika kita melihat hikmah di balik semua itu. Fatilkal baliyah, semua itu adalah bencana memang diturunkan dari Allah. Fa innal balaya allati yabtalullahu biha ibadahu munaqatatun li iradatihim. Meskipun terlihat bencana itu datang, sifatnya adalah mencekik iradahnya. Manusia itu kan punya iradah. Iradah itu kehendak, kemauan. Kemauan itu bisa ditopang oleh nafsu, bisa ditopang semata-mata oleh ruh, bisa ditopang oleh pengetahuannya. Kemarin sudah belajar ini ya, tentang proses bagaimana manusia berkehendak. Ini lihat iradah, ada iradah, iradatun, iradah. Iradah itu artinya kehendak. Kehendak manusia ini
bisa bersumber dari roh. Kalau roh ini kepada Allah biasanya, ya kah? Mau beribadah, nih itu kehendak roh tuh. Ada lagi dikehendaki oleh karena hawa. Hawa tahu ya, hawa nafsu. Ada kehendak disebutnya nafsun. Nafsun di jiwa diri. Mau bertemu dengan Juleha, nah yalah gitu. Hawa nafsu, yalah. Bisa lagi kehendak itu karena tak naluri aja, tabiat. Karena tabiat. Nah, rakawan lah. Nah kawai. Tabiat bipai. Nah, salah pulang. Tabiatun. Tabiat. Ada ruh, ada hawa, ada nafsun, ada tabiat. Yang tersimpul semuanya nanti kembali kepada kolbun, terkumpul di dalam hati. Ini tambahin lagi, ada sini akal, ada sini ilmun itu pengetahuan. Gara-gara kawan memberitahu ada orang berjualan tahu di depan pasar Teluk Dalam, akhirnya kepikir pingin tahu. Karena kawan memberitahu ada orang jualan bakso di sana, enak sekali baksonya, akhirnya ingin makan bakso. Itu karena ilmu tuh, pengetahuan. Akal cari-cari bagaimana memuaskan perut. Akhirnya akal cari-cari, akhirnya ketemu makanan yang enak. Makanan apa, Bek? Kuliner Bija Habib. Nah, itu terkumpul di hati semuanya tuh kandak. Nah, pada saat orang kena bencana musibah, iradahnya dikekang, dipukul. Kaki kayak apa, Bib? Nggak bisa berjalan. Mau ke Duta Mall. Mau kemana, Bib? Ke Duta Mall. Mau ketemu Juleha. Apalagi, Bib? Mau ke bioskop ya, Habib. Nggak bisa lagi. Hawa nafsu pingin bener nonton film-film bersama gadis idaman misalnya. Atau mau main judi. Nah, judi itu biasanya Bib, Bib. Judi. Nggak bisa turun. Atau mau menyambung ayam, sawang ayam, nyambung ayam, udah bisa. Kaki sakit, ditabrak orang, akhirnya di rumah aja. Itu mencekik iradah seseorang, wamun qadah, bahkan memutus kehendak itu sendiri akan terjadi. Subhanallah. Pada saat itulah sebenarnya kelembutan Allah. Allah ingin hambanya itu masuk surga, bukan masuk ke dalam api neraka. Itulah rahman Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya sebenarnya, menahan hambanya dari keburukan-keburukan. Bukankah semua musibah-musibah itu diadakan Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa seseorang? Subhanallah. Dalam Ikazul Himam, Syekh Ajibah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Firman Tuhan dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mampu bersabar atas musibah yang ditimpakan Allah, dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Artinya gara-gara dia di rumah saja akhirnya memegang tasbih, mengingat Allah, dia akhirnya dapat bersabar, maka itu adalah balasannya justru sangat besar. Ketimbang dia tidak terkena musibah, kesadaran akan kekuasaan Allah sangat sedikit. Dan seringkali dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabasyiris sabirin, akan bergembiralah orang-orang yang sabar itu.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihi, Allah juga berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dan riwayat Imam Muslim fi sahihihi, dalam sahihnya, au fi babi sawabil mukmin, tentang bab sawabul mukmin, yaitu pahala orang mukmin. Ma yusibul mukmin, tidaklah seorang mukmin yang ditimpakan bencana, min wasabin, dari sesuatu keadaan, kesusahan, wala nasobin, wala sokomin, ataukah penyakit, wala hajanin, ketakutan, hatta syaukah yusakuha, sampai tertusuk duri di jalan, wahatal ham, atau hammun, kegundahan dalam hidupnya, illa kafarabihi sayatihi, melainkan menghapus dosa-dosa kesalahan orang tersebut. Nah, ini penting memahami keadaan ini, bagaimana seseorang mukmin dapat hidupnya menjadi mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita dan dapat dimaknakan dalam hidup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.